Cuma modal 7-8 jutaan aja kalian udah bisa pamer iPhone dengan Dynamic Island dan juga kamera 48 MP yang bikin gengsi auto naik di tahun 2026 ini. Daripada beli Android baru tapi ngerasa kurang prestis. iPhone 15 bekas tuh harganya sekarang udah terjun bebas teman-teman. Tapi pertanyaannya, dengan umur yang udah mau jalan 3 tahun dengan layar 60Hz, apakah HP ini murni cuma menang gengsi doang? Atau emang beneran sih paling worth it buat dipakai harian? Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa iPhone 15 base model tuh justru jadi si paling worth it, khususnya di tahun 2026 ini. Sebenarnya ada 5 alasan kuat yang bakal matahin keraguan kalian. Mulai dari harga pasarannya yang udah make sense tuh, performa chipsetnya yang masih gahar, sampai keunggulan fisiknya yang belum bisa ditiru sama HP Android compact kayak zaman sekarang gitu ya. Pastiin kalian tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari faktor penentu senjata umat, yaitu harganya. Waktu rilis perdana di tanggal 22 September 2023 lalu, HP ini tuh dihargai 14,5 jutaan. Dan sekarang kalau kalian cek untuk unit barunya di iBox, harganya tuh udah turun di kisaran 12.999 atau 13 juta kurang 1.000 ya. Tapi coba kita lirik pasar secondnya dulu. Untuk Unique X Inter, harganya sekarang udah turun lumayan jauh tuh ke angka 7-9 jutaan. Menurut pandangan saya, uang segitu tuh untuk sebuah smartphone kelas atas itu dapat batas budget yang sangat masuk akal lah untuk masyarakat kita. Apalagi ini kan iPhone yang jelas umurnya bisa dipakai untuk jangka panjang. Pembahasan kedua, mari kita bicara soal jeroan dan juga umurnya ya. Walaupun rilis 3 tahun lalu, 2023, HP ini ditenagai oleh chipset A16 Bionic fabrikasinya 4 nanometer. Performanya aja tuh masih sangat buas loh tahun 2026 ini. Apalagi RAM-nya 6GB dan storage-nya bertipe NVMe yang udah ngebut dengan pilihan memori 128, 256, sampai 512. Dan yang bikin HP ini sangat aman adalah jaminan update OS-nya. iPhone 15 tuh jelas dapat status upgradable ke iOS 27 yang bakal rilis bentar lagi nih. Bayangin aja, iPhone 11 aja tuh masih ke bagian batas bawah iOS 27 loh. Artinya iPhone 15 punya sisa nafas yang masih sangat panjang ke depannya. Yang ketiga, soal fisiknya. Secara ukuran sih, panel Super Retina XDR OLED 6,1 inch ini dilindungi ceramic shield adalah form factor idaman. Belum ada sih HP Android compact di tahun ini yang seukuran ini dengan chipsetnya seganas A16 itu tadi dengan harga 7-9 jutaan. Lihat aja S26 atau Xiaomi 17 base model harganya tuh jauh lebih mahal. Dan buat saya pribadi, desain iPhone 15 tuh desainnya paling cantik dengan sentuhan feminim yang terbaik ya. Apalagi varian warna pinknya tuh. Sebuah prinsip yang selalu saya pegang tuh adalah utamakan fungsi bukan pemanis. Cuma pemanis juga diperlukan sebagai pendukung fungsi. Pemanisnya apa? Ya tentu aja HP ini tuh udah dapat fitur Dynamic Island layaknya seri Pro. Sedangkan untuk fungsinya jelas ada di port Type-C di bawah ini ya. Kalian udah merdeka teman-teman, gak perlu pusing mikirin kabel Lightning. Bahkan lewat Type-C ini HP-nya bisa reverse wire charging sebesar 4,5 watt kalau nggak salah buat ngisi daya TWS atau HP teman kalian. Untuk konektivitas lainnya juga komplit, ada NFC, Bluetooth 5.3, stereo speaker yang lantang, sampai kelengkapan sensor kayak Face ID, gyro, barometer, dan kompas yang merespon super cepat. Aku tunggu loncengnya ya. Wow. Untuk alasan keempat udah pasti ya di sektor optiknya. Ini tuh iPhone teman-teman, jadi sudah jelas stabilitas kameranya tuh bener-bener belum ada lawan. Biar nggak penasaran, coba kalian lihat hasil jepretan dan rekamannya ini ya. Untuk videonya, stabilisasinya luar biasa smooth buat lari ataupun jalan santai. Dan yang bikin dia menang telak dari Android ya dioptimasi sosial medianya. Rekam IG atau TikTok pakai kamera bawaan langsung, hasilnya tetap proper. Ini karena developer di App Store fokus ngembangin sistem untuk satu ekosistem aja. Jadi ya jelas, integrasinya jauh lebih sempurna. Sebagai informasi, iPhone 15 dibekali kamera depan 12MP, kamera utama yang naik drastis jadi 48MP, dan juga ultrawide 12MP.
Berkat resolusi 48 megapikselnya itu, tangkapan detail fotonya tajam banget dan ngasih kita fitur crop zoom 2 kali dengan kualitas optikal yang jernih. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ngetes untuk malam hari. Ini dekat dengan lampu ya. Ini bener-bener malam. Dan resolusinya kita set di 4K 60 fps. Kita cek stabilisasinya juga nih, apakah oke atau enggak. Ini kita sambil jalan, kita menjauh dari lampu. Kira-kira untuk low lightnya gimana? Hasil dari iPhone 15 base model atau yang basic gitu ya. Nah ini udah jauh dari lampu dan kayaknya udah nggak ada lampu sih. Ya. Untuk hasilnya menurut kalian oke atau enggak? Kalau menurut kami sih oke-oke aja. Karena iPhone 15 kan masih worth it lah ya. Sekaligus ngecek untuk audionya ya, oke atau enggak? Silahkan komen di bagian bawah. Oke, untuk yang terakhir kita bahas dulu untuk kekurangannya. Di luar layarnya yang memang sayangnya masih 60 Hz, HP ini kan juga punya baterai 3349 mAh dengan pengecasan kabel maksimalnya tuh cuman 20 watt dan wireless 15 watt. Di tahun 2026 ini tuh rasanya udah cukup lambat teman-teman. Banyak juga loh yang meributkan soal absennya fitur Apple Intelligence secara bawaan. Tapi coba kita pikir-pikir ulang deh. Nggak ada Siri AI? Gampang, kalian tinggal pakai aplikasi Gemini ataupun ChatGPT yang fungsinya udah luar biasa pinter gitu loh. Terus untuk speed transfer Type-C-nya yang masih setara USB 2.0, pengguna di tahun ini ya pasti sadar betul lah kalau mereka tuh beli teknologi yang rilisnya tuh di 2023. Mindsetnya udah kebentuk dong kalau transfer file raksasa memang butuh waktu. Buat penggunaan harian, kekurangan ini sama sekali nggak merusak experience kalian kok. Jadi kesimpulannya, dengan budget 7-9 jutaan di pasar second, visi compact 6,1 inch ber-Type-C, kamera 48 megapiksel yang superior buat sosmed, dan umur OS yang masih panjang, iPhone 15 base model adalah pilihan paling logis dan worth it di tahun 2026 ini. Tapi ya, itu sih kata saya. Kalau kalian sendiri gimana? Dengan spek dan realita tadi, apakah iPhone 15 bakal jadi target kalian bulan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banget untuk teman-teman Brogi yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.